Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Maulan Timur dengan NPM 23510111032. Saya di sini dari Universitas Lampung dari jurusan S1 Manajemen. Baik, saya di sini akan membahas sebuah perusahaan, yaitu perusahaan rokok, perusahaan gudang garam. Kita mulai dari introduction. Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang dikenal dengan produk rokok kretek berkualitas. Berdiri pada tahun 1958, perusahaan ini memulai perjalanan bisnisnya dengan memproduksi rokok kretek tangan secara tradisional dan terus berkembang menjadi salah satu raksasa industri tembakau di Asia Tenggara. Dalam industri yang sangat kompetitif ini, Gudang Garam mampu bertahan dan berkembang berkait strategi yang tepat, serta kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan regulasi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam mengenai profil bisnis Gudang Garam, yaitu meliputi sejarah perusahaan, strategi bisnis, model operasional, serta kerja keuangan yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan ini berhasil mencapai posisi dominan di pasar rokok Indonesia. Perusahaan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan tahunan Gudang Garam, artikel-artikel jurnal, berita industri, dan data sekunder dari lembaga yang relevan seperti Badan Pusat Statistik Indonesia dan Asosiasi Industri Tembakau. Penulis juga melakukan analisis terhadap perkembangan pasar rokok di Indonesia serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah: yang pertama adalah mengumpulkan data terkait dengan profil perusahaan Gudang Garam. Yang kedua, menganalisis strategi bisnis Gudang Garam, baik dari sisi produk, pemasaran, maupun inovasi. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menilai kinerja keuangan dan pangsa pasar Gudang Garam dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir, membandingkan posisi Gudang Garam dengan pesaing utama di industri tembakau Indonesia seperti Jarum, Sampurna, dan BAT. Hasil atau sejarah dan berkembangnya Gudang Garam itu ada Gudang Garam didirikan oleh Muhammad Samsudin di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1958. Awalnya, perusahaan ini memulai produksi rokok secara kecil-kecilan dengan menggunakan metode pembukaan rokok kretek secara manual. Produk pertama yang diluncurkan adalah Gudang Garam Surya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mulai berkembang pesat, dan pada tahun 1970-an, Gudang Garam mulai memproduksi rokok secara mesin untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Hingga kini, Gudang Garam telah menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GGRM dan memiliki berbagai produk unggulan, antara lain Gudang Garam Surya, Gudang Garam Merah, dan Gudang Garam Signature. Dan selanjutnya kita akan membahas strategi bisnis dan inovasi. Gudang Garam menerapkan beberapa strategi bisnis yang terbukti efektif dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Antara lain, diversifikasi produk. Gudang Garam tidak hanya memproduksi rokok kretek, tetapi juga mengembangkan berbagai varian rokok dengan tingkat kualitas yang beragam, sesuai dengan preferensi konsumen. Dan selanjutnya ada branding yang kuat. Perusahaan ini memiliki merek yang sangat dikenal dan kuat dengan pengenalan produk yang dilakukan melalui berbagai media.
termasuk iklan, televisi, dan sponsorship. Dan yang ketiga ada manajemen operasional yang efisien. Gudang garam juga dikenal karena kemampuan dalam menjalankan operasional dengan efisien. Mulai dari proses produksi hingga distribusi, inovasi dalam teknologi, perusahaan ini juga memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan efisien dan konsistensi kualitas produk. Dan kita akan membahas kinerja keuangan dan pangsa pasar. Gudang garam menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan terbaru, perusahaan ini mencatatkan pendapatan lebih dari 100 triliun pada tahun 2023 dengan laba bersih yang mencapai hampir 10 triliun. Pangsa pasar gudang garam di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 30%, menjadikannya salah satu pemimpin pasar di sektor rokok. Dan selanjutnya kita yang terakhir akan membahas tantangan dan regulasi. Industri tembakau di Indonesia tidak terlepas dari tantangan regulasi yang semakin ketat, terutama terkait dengan pajak dan larangan iklan. Meskipun demikian, gudang garam mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan ini melalui upaya inovasi produk dan pemasaran yang lebih kreatif. Dan kita masuk di sesi pembahasan. Yang pertama ada faktor yang mendorong keberhasilan gudang garam. Keberhasilan gudang garam dalam mempertahankan posisinya di pasar rokok Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor penting. Yang pertama ada pemahaman terhadap pasar lokal. Gudang garam sangat memahami preferensi konsumen Indonesia yang cenderung memiliki rokok dengan rasa khas kretek yang kuat. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dengan produk-produk baru yang sesuai dengan selera pasar. Dan yang kedua ada kekuatan branding dan loyalitas konsumen. Gudang garam berhasil membangun brand image yang sangat kuat, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan loyalitas yang tinggi dari konsumen, gudang garam mampu bertahan meski menghadapi persaingan yang ketat. Dan yang ketiga ada kualitas produk yang konsisten. Salah satu keunggulan gudang garam adalah kemampuannya untuk menjaga kualitas produk yang konsisten, yang menjadi faktor penting bagi konsumen dalam memilih merek rokok. Dan kita masuk di sesi tentang yang dihadapi gudang garam. Meskipun gudang garam memiliki banyak keunggulan, perusahaan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama ada peraturan yang ketat. Kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam hal peraturan rokok, termasuk kenaikan cukai dan larangan iklan rokok, bisa berdampak pada penurunan volume penjualan. Dan yang kedua ada persaingan yang ketat. Persaingan di pasar rokok Indonesia sangat sengit, dengan pemain besar seperti Jarum, Sampurna, dan British American Tobacco yang juga memiliki pangsa pasar yang signifikan. Dan yang terakhir ada perubahan tren konsumen. Tren gaya hidup sehat yang berkembang di kalangan masyarakat juga dapat mempengaruhi penurunan permintaan terhadap produk rokok. Dan selanjutnya ada prospek bisnis gudang garam ke depan. Dengan kinerja yang solid dan strategi yang terus beradaptasi dengan perubahan pasar, gudang garam diprediksi akan terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar rokok di Indonesia. Namun, perusahaan perlu terus berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada, seperti mencari pasar baru atau diversifikasi produk untuk menghadapi perubahan preferensi konsumen. Dari pembahasan yang telah dibahas, saya dapat mengamati yaitu gudang garam adalah perusahaan yang telah terbukti berhasil dalam menjalankan
bisnis rokok di Indonesia dengan berbagai strategi bisnis yang tepat seperti diversifikasi produk, pengelolaan kualitas yang konsisten, dan branding yang kuat. Perusahaan ini berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa. Namun, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan seperti regulasi yang semakin ketat dan persaingan pasar yang intens memerlukan kemampuan adaptasi yang cepat dan inovatif. Dengan demikian, Gudang Garam memiliki peluang untuk terus berkembang dan mempertahankan posisinya di pasar yang kompetitif ini. Mungkin pembahasan tentang sebuah perusahaan rokok yaitu perusahaan Gudang Garam cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.